Sahabatku, Sobat NC dimanapun kalian berada, hari ini saya akan coba sempatkan untuk menjawab beberapa pertanyaan teman-teman ya yang sudah masuk. Kita mulai dari Fasehatul Afiyah. 3 minggu ini aku kepikiran terus karena kemarin-kemarin tiba-tiba kok pikiran ngomong sendiri, kayak menyebut nama tapi nggak tahu itu nama siapa. Apakah itu normal? Tapi cuma dua nama dalam waktu yang berbeda, jadi takut kemana-mana, takut tiba-tiba nggak sadar, blank dan hilang kendali. Jadi ini termasuk sensasi takut tiba-tiba hilang kendali, terus bahkan jadi gila ya, seperti itu ya mungkin ya, atau takut yang nggak jelas, pikirannya ngomong sendiri seperti itu sebenarnya memang salah satu sensasi yang bisa dialami oleh penderita anxiety disorder ya. Pikiran kita seperti ngomong sendiri dan biasanya itu sangat random dan cenderung negatif. Itu tidak perlu berpikir terlalu jauh bahwa kita akan menjadi gila atau mungkin akan terjadi sesuatu yang buruk atau kita seolah-olah merasa berfirasat yang negatif. Itu tidak perlu khawatir seperti itu. Kita cukup mengimbangi pikiran-pikiran yang liar itu dengan banyak memasukkan sugesti-sugesti positif lewat metode self talk, mendengarkan afirmasi, rutin lakukan terus mendengar afirmasi tiap malam mau tidur misalkan, atau pas kita lagi relax boleh kalian mendengarkan afirmasi positif dan melakukannya jangan hanya sekali 2 kali tapi rutin dalam waktu minimal 30 hari. Terus juga kalian bisa istilahnya mencari distraksi ya, pengalian-pengalian yang positif, kegiatan-kegiatan positif yang membuat kalian sibuk dan fokusnya tuh kepada kegiatan tersebut, itu juga cukup bagus ya. Terus kemudian pertanyaan dari Dodi Adiasa, Mas selama kena GERD konsumsi obat teruskah? Jadi kalau pada saat kita menderita GERD ya, kalau masih di zona dispepsia organik atau terjadi peradangan lambung atau tukak lambung, biasanya emang kalau kita ke dokter pasti diberi obat dan harus dikonsumsi selama jangka waktu tertentu ya, biasanya non-stop 2 minggu sampai sebulan. Itu kalau yang terjadi peradangan atau tukak lambung atau dispepsia organik. Tapi kalau misalkan GERD-nya itu sudah pada pada jenis dispepsia fungsional yang gangguan pencernaannya karena faktor psikologis atau faktor psikosomatis, itu sebenarnya kalaupun ada peradangan lambungnya juga sebenarnya tidak terlalu parah ya, beda dengan yang organik. Kalau yang organik memang minum obatnya harus non-stop sesuai resep dokter. Tapi kalau untuk yang dispepsia fungsional yang karena faktor psikosomatik, itu sebenarnya saya tidak menyarankan sering minum obat. Obat itu hanya sebagai pegangan kita ketika kambuh yang sensasinya itu sangat mengganggu. Misalkan kita sedang beraktivitas di pekerjaan kita atau mungkin sangat mengganggu, bikin kita nggak doyan makan. Nah itu boleh minum obat, mungkin jenis antasida, atau misalkan kalau kita mengalami sesak nafas yang terlalu berat, kalian boleh minum jenis obat PPI, misalkan omeprazol dan lain sebagainya. Intinya obat hanya diminum pada saat kepepet. Terus kalau kalian bepergian, kalian bawa nggak apa-apa meskipun tidak diminum ya, hanya untuk memberi ketenangan. Jika bang dingin tiap hari, keringat dingin keluar, abang waktu itu kayak gini juga nggak? Ya pasti ya, keringat dingin bikin kita cemas, terus kita kadang-kadang berdebar, terus berpikiran penyakit jantung, itu pasti kita alami. Tapi kalau kita coba menganalisa dengan logis, kita flashback, apa yang sering kita rasakan itu juga berulang kali terjadi dan yang kita takutkan juga tidak pernah terjadi. Jadi bisa dikunci dengan kalimat self talk. Mas mau tanya, saya ini kenapa kalau ada orang meninggal berturut-turut langsung pikirannya kemana-mana, langsung pada lemes, padahal saya sudah sembuh ya. Jadi berarti kita masih gampang ke distract dengan berita-berita duka, misalkan berita tentang kematian atau mungkin berita tentang penyakit berat. Itu masih ada bibit-bibit anxiety-nya. Kita kalau mendengar berita duka misalkan, terus kemudian kita kambuh, kita langsung ajak pikiran kita berpikir logis. Tadi sebelum ada berita itu aku tidak merasakan sensasi ini, kok sekarang aku tiba-tiba lemes atau mungkin merasakan sensasi yang lain ya.
berarti sebenarnya aku hanya merasa takut, aku hanya sedang merasa cemas. Kita akui seperti itu, kemudian kita mengucapkan kalimat pilihan, tapi aku memilih untuk tetap tenang karena sebenarnya aku baik-baik saja, aku hanya sedang merasa takut. Karena kemarin-kemarin juga sudah sering sekali ada pemicu-pemicu seperti ini, berita kematian, berita duka, berita tentang kejadian yang mengerikan, dan ternyata apa yang kutakutkan tidak pernah terjadi. Queen Fadila, bagaimana Bang caranya menghadapi pikiran ngomong sendiri? Tadi sudah sempat dijawab ya, sama dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi kita memperbanyak self-talk dan sering mendengarkan afirmasi positif, itu yang utama ya. Anxiety perlu obat tidak? Kalau misalkan kecemasannya berat ya, sampai mengarah kepada depresi, ya kalian perlu penanganan profesional yang pasti dibantu dengan obat-obat antidepresan. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih menyarankan self healing ya, self healing. Jadi penyembuhan dari diri kita sendiri dengan cara self talk, mendengarkan afirmasi, kita melatih pernafasan, relaksasi, terus juga terapi-terapi seperti mindfulness, meditasi seperti itu ya. Atau kita melatih menumbuhkan kembali keberanian kita. Tapi kalau yang berat silahkan datang ke profesional, mungkin akan dibantu dengan resep ya. Contoh menu makan harian, contohin menu makan harian ya. Mungkin bisa dimulai dari bangun pagi ya. Bangun pagi kita biasanya minum air hangat dulu, terus kemudian isi perutnya sedikit dengan cemilan yang cukup aman, yang direbus misalkan. Atau kalau saya dulu di fase-fase penyembuhan, saya mengkonsumsi bubur sagu campur gula merah, itu cukup enak ya. Bisa melapisi lambung. Terus kemudian menu sarapan ya, sarapan itu nasi sedikit aja, terus kemudian cukup gizi, protein kalau bisa pagi kita mengkonsumsi protein ya, protein sama serat dari sayur. Kalau makan siang mungkin porsinya lebih normal sesuai dengan aktivitas kita, sesuai dengan pekerjaan kita. Terus kemudian nanti sore 4 jam setelah makan siang, kalian makan sedikit aja, mungkin cukup 3 sendok. Intinya jangan biarkan lambung kosong, apalagi kalau kalian masih gampang kambuh ya. Terus nanti baru disambung dengan makan malam 4 jam setelah makan sore tadi. Kalau makan malam pilih lauk yang tidak dicerna terlalu lama, misalkan hindari yang kayak daging. Daging itu untuk makan siang aja boleh. Siang daging ayam itu pokoknya yang dicernanya lama kalian taruh di makan siang. Kalau makan malam kalau bisa yang cepat dicerna, karena nanti biar pada saat tidur pencernaan kita sudah sempurna ya. Tidak lagi kita diganggu dengan aktivitas pencernaan yang bikin kita nggak bisa tidur. Kalian bisa pilih misalkan jenis protein nabati, misalkan kayak tempe atau mungkin tahu, atau kalau yang hewani ya telur boleh lah ya, telur boleh, telur rebus aja itu. Terus kemudian malam kalau bisa jangan makan lagi ya, dan jangan tidur dekat dengan makan malam. Kemudian terakhir ya untuk video kali ini, sarapan pagi apa yang bagus untuk penderita asam lambung, gastritis dan GERD Bang, dari Abdul Kopur ya. Sarapan yang bagus ya, kalau bangun tidur tadi saya sih saranin coba kalian bubur sagu sama gula merah. Kalau yang biasa cocok rebus-rebusan ya silahkan, itu bagus. Kalau untuk sarapan utamanya ya yang ada nasi sedikit lah. Nasi kalau bisa, kalau ada nasi merah lebih bagus yang rendah gula. Terus intinya nasinya jangan terlalu banyak, proteinnya yang banyak dan serat yang banyak. Itu ya, Abdul Ghafur ya. Oke teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan menjawab semua pertanyaan kalian. Dan kalau masih ada yang mau ditanyakan silahkan komen ya, komen. Ramaikan channel Sobat NC, semoga bisa memberikan manfaat buat kalian, dan dimanapun kalian berada, salam bangkit luar biasa.